Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Garnis Viola Afrili Zatira, mahasiswa program studi Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait klasifikasi ruangan di industri farmasi. Sebelum masuk ke dalam klasifikasi dari ruang industri farmasi, saya ingin menjelaskan sedikit terkait industri farmasi, yang mana industri farmasi ini merupakan suatu badan usaha yang secara resmi terdaftar serta memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembuatan obat ataupun bahan obat dalam skala yang besar. Yang mana produk obat yang berkualitas itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang terlibat dalam setiap proses pembuatannya, mulai dari bahan baku, bahan kemas, hingga seluruh peralatan yang berkaitan dengan proses produksi obat tersebut. Nah, guna mendapatkan obat yang bermutu baik, berefek, serta aman, dan dapat digunakan, maka dibutuhkan suatu pedoman bagi suatu industri farmasi sebagai pedoman dalam melakukan proses produksinya. Atau sering kita kenal juga dengan istilah CPOB, ataupun cara pembuatan obat yang baik. Pada ruangan di industri farmasi haruslah diperhatikan beberapa hal berikut, seperti permukaan ruang harus kedap air, tidak terbuat dari sambungan atau tepi dinding dibuat melengkung. Pipa saluran udara, listrik itu dipasang di langit-langit, lampu penerang harus dipasang rata dengan langit-langit, serta tahan terhadap bahan pembersih. Nah, berikut ini merupakan parameter penentu dari kelas pada ruang di industri farmasi. Yaitu ada jumlah partikel di udara lingkungan, jumlah mikroba di udara, jumlah pergantian udara, kecepatan aliran udara, perbedaan tekanan antar ruang, serta temperatur dan kelembapan. Selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi ruang di industri farmasi. Berikut adalah tabel dari klasifikasi kelas di industri farmasi menurut CPOB tahun 2018, yang mana pada CPOB tahun 2018 terdapat perubahan sedikit mengenai kelas kebersihan dari farmasi, yang mana pada CPOB tahun 2012 terdapat kelas kebersihan E, tetapi pada CPOB tahun 2018 ini kelas E-nya sudah tidak ada lagi. Sebenarnya kelas D dan kelas E ini sama dari segi parameter partikelnya, yang mana kelas kebersihan ruangan atau area untuk pembuatan obat ini didasarkan pada jumlah maksimum partikulat udara serta jumlah maksimum mikroba udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan. Yang mana kelas kebersihan hendaklah disesuaikan dengan tingkat risiko terhadap produk yang dibuat. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu terkait kelas kebersihan yang ada di industri farmasi. Yang pertama adalah kelas A, yang mana kelas A ini merupakan zona untuk kegiatan yang memiliki risiko yang tinggi, seperti zona pengisian wadah tutup karet, ampul, dan via terbuka, serta penyambungan produk aseptis, pengisian salep mata steril, pengisian bubuk steril, serta pengisian suspensi steril. Yang mana kelas A ini haruslah dilengkapi dengan laminar airflow atau aliran udara laminar di tempat kerjanya. Laminar airflow ini hendaklah dia ini mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per detik pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Kemudian kita masuk ke kelas B, yang mana kelas B ini digunakan untuk pembuatan serta pengisian produk secara aseptis. Pada kelas B ini juga adalah lingkungan latar belakang dari zona kelas A. Untuk pertukaran udara dari kelas B, aliran udara itu bersifat turbulen dengan pertukaran udara minimal 20 kali. Kemudian kita lanjut ke kelas C, yang mana kelas C ini adalah area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang memiliki risiko lebih rendah, seperti pembuatan larutan bila ada risiko di luar kebiasaan, pengisian produk yang akan mengalami sterilisasi akhir, pembuatan larutan yang akan disaring, kemudian pengisian secara aseptif dilakukan di kelas A dengan latar belakang kelas B. Nah, untuk pertukaran udara sendiri pada ruang C sendiri ini sama dengan ruang B, yaitu minimal 20 kali. Yang terakhir itu adalah kelas D atau kelas bersih, yang mana ini adalah area bersih untuk melakukan tahapan proses pembuatan yang memiliki resiko lebih rendah, seperti pembuatan obat steril dengan sterilisasi akhir. Nah, untuk perputaran udaranya juga sama dengan kelas B dan C, yaitu minimal 20 kali. Untuk jumlah maksimum dari partikel yang diperbolehkan baik non-operasional maupun operasional dapat teman-teman lihat pada tabel tertera pada video ini. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya terkait klasifikasi ruang di industri farmasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.